Oke, Kang Mas Mansur di sini akan menjelaskan sedikit tentang karya lukisan yang beliau bikin dari Galeri Seni Sanskerta, yaitu yang bertema perjuangan seorang ibu ke Jawa Dwipa. Monggo dijelaskan. Sebelumnya saya sebelum menceritakan maksudnya. Jadi semoga karya saya ini bermanfaat bagi semua saudara kita ya. Jadi karya ini emang saya kasih judul Perjuangan Ibu ke Jawa Dwipa ya. Emang ibunya seorang ibu ini sangat berjuang yang dari Jawa Barat, mungkin dari Tangkuban Perahu ya. Jadi selama ini saya mau menceritakan bahwa ibu ini dulunya hidupnya di hutan yang namanya Ibu Dayang Sumi. Mempunyai anak namanya Sangkung yang dari Jawa Barat. Karena dulu saya mau menceritakan sedikit ya Kang ya. Nah, saya pernah musafir di daerah Jawa Barat. Waktu itu pun saya ketemu orang tua. Dia bilang gini, manusia itu mempunyai garis dan tulisan masing-masing. Dia bilang itu. Jadi yang penting hidup ini mengalir, ikutin arahnya air. Tapi waktu itu saya belum memahami kata-kata itu. Jadi kalau siasati sampai sekarang, alhamdulillah saya bisa menyiasati apa artinya manusia ini, mengupayakan bahwa manusia ini mempunyai garis dan tulisan di situ kan ya. Jadi tulisan itu kalau menurut saya pribadi ya, itu upaya kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, saya dulu itu kan kerja tukang kayu, tukang bubut di interioran, juga tukang sampah. Nah, itu pun saya kerja keras. Saya juga mempunyai cita-cita ingin jadi pengusaha, ingin jadi bos. Tapi ternyata belum terwujud. Akhirnya yang namanya orang Jawa ya, tetap saya ini berusaha semaksimal mungkin. Akhirnya saya masuk ke tempat orang tua yang dibilang kalau orang sini bilangnya merdukun ya. Tempat-tempat dukun, ke tempat kiai, ke tempat ulama, itu pun belum terwujud. Dalam arti belum terwujud usaha saya, belum bisa teratasi. Akhirnya saya masuk ke dunia lain gitu. Ke dunia lain, maksudnya saya masuk ke kuburan, ya kan, jarah, kalau bahasa bukan jarah ya. Yang saya cari kuburan tua maupun kuburan bujel lah, hashtag bengek di situ ya. Saya itu mencari kuburan, apalagi di Bunden, itu saya jalani. Ya. Ternyata di situ pun saya masih hidup seperti biasa, malah banyak utang kan gitu. Ya. Setelah itu akhirnya saya itu katakanlah apa ya, ngedan atau putus asa atau linglung itu tuh hati bimbang, pikiran bingung gitu. Akhirnya semua yang pernah saya jalani, ke tempatnya mbak dukun, ke tempatnya kiai, ke tempatnya ulama di situ, itu semua itu ada hikmahnya. Ini pengalaman pribadi saya Kang ya. Makanya kalau orang ke tempatnya siapa, kok yang disalahkan Pak Kiai, yang disalahkan dukun, yang disalahkan kuburan, tidak ada mustajabnya atau tidak ada buktinya, itu salah. Nah,
semua itu saya siasati, ternyata itu membuat dompeng yang saya di hati saya, karena saya udah lelong tadi ya. Jadi membuat saya itu ada keyakinan, ada kemantapan saya. Nah, itulah yang dianggap tulisan kehidupan di situ. Terus yang kedua, ini tadi kan garis. Wong tua zaman dhisik nang nunggu garis saka Gusti Allah. Dalam arti wong ku duwe garis DVD kan gitu. Nah, garis itu contohnya seperti saya ini. Saya dulunya kan tukang kayu, udah saya terangkan tadi ya. Waktu itu pun saya tidak mempunyai inisiatif atau tidak mempunyai pikiran untuk melukis atau saya sebagai seniman bukan, tidak tahu. Dan saya pun tidak pernah sekolah, apalagi fakultas seni ya, tidak pernah gitu. Nah ternyata tiba-tiba dengan keyakinan saya bisa mewujudkan suatu doa ini. Jadi petunjuk tentang anggap doa ya. Karena keyakinan saya dan kemantapan saya, akhirnya saya itu bisa mandiri, dalam hati saya itu diam, bisa menunjukkan doa saya secara fakta ini. Nah, akhirnya saya juga ini bersekolah di fakultas, dalam arti fakultas ini fakultas HTA. Napa niku? Fakultas HTA itu adalah hidup tiada arti. Ya. Maksudnya hidup tiada arti itu kapiran ya. Tadi ya kapiran. Makanya Gustus juga kan kapire dhewe ra dikatek gitu kan. Nah, itu saya belajar menyiasati. Itu sindiran Gustus nyun sewu ya. Jadi kapire dhewe termasuk kapiran dhewe iki awakku, tapi tak siasati dengan kesendirian di rumah, dengan penyatuan alam semesta. Akhirnya saya dapat petunjuk, terus saya jalani. Nah, setelah saya dapat petunjuk karena saya udah banyak lukisan di sini, saya itu bermimpi gitu. Bermimpi waktu itu ditemani seorang ibu yang cantik jelita gitu. Saya bilang, jenengan itu siapa bu? Siapa bu? Dia bilang gitu. Dia tidak mengaku inisialnya, tapi dia ngomong bahwa saya ini dari Tangkuban Perahu. Berarti kalau dari Tangkuban Perahu kan seorang ibu Dayang Sumbi gitu. Nah, karena saya udah banyak bikin lukisan yang lain-lain, akhirnya dia di sini beberapa bulan. Dia inginnya katanya membantu dan ikut mendoakan Mansur ini bikin prakaryan dan kayak ini. Dia katanya membantu kan gitu kan. Ya, dengan membantu saya nggak tahu caranya membantu doa atau apa, saya kurang tahu ya, karena itu mimpi ya. Akhirnya mimpi lagi, dia minta dibikinin bubuk waktu itu. Cuma bikinin bubuk yang jelek-jelek kan ya tiga. Akhirnya saya pun mau nggak mau, karena ada ditunjuk seperti itu, dan aku pun harus membuat lukisan Ibu Dayang Sumbi dengan terwujudnya rumahnya ini. Maka di sini juga ada apa sih namanya, bendungan ya kayak bendungan. Ini patung Dayang Sumbi, itu pun patung Sang Hyang. Ini anak dia, istrinya. Tapi aku belum bisa menceritakan panjang lebar ini dan itu, bahkan suamanya ya belum bisa, ya nggak tahu nanti suatu saat lagi. Tapi secara garis besarnya seperti itu. Nah betul. Jadi saya juga ini kan dasar doa dan petunjuk yang dari Jawa Barat ini, karena dia pun katanya dari sana tuh kesini pun 3 hari 3
kakinya membengkak. Ya mungkin banget cakepnya Kang Mas apa piye pun dan iki canda ya. Mencari datang ke Jepara. Cuma ingin membantu dan ingin dibikin gubuk nih ya seperti itu Kang Mas. Jadi semua juga ini nggak tahu. Tapi jangan dipercaya benar. Ini kan ekspresi saya ya. Di dalam event saya wujudkan dan doa saya ini. Kalau saya pribadi memang yakin. Yang dari Jawa Barat kok sampai tekan gini. Ya kan? Aneh tapi nyata. Nah, ini kok untuk prosesnya sendiri memakan waktu berapa lama, Mas? Ingat saya prosesnya ini kirang lebihnya ya 4 bulanan. Saya juga kan kadang-kadang menunggu beliaunya kering ya. Jadi kadang-kadang disambung lagi ada petunjuk ini ya, suruh kasih batu-batu ini. Nah mungkin di sana itu ya mungkin bebatuan juga, saya kan enggak pernah ke Tangkuban Perahu ya. Cuma ini kan ceritanya itu. Ini Tangkuban Perahu ini kan kawah lagi. Niku untuk patungnya sendiri materialnya pakai apa? Ini dari kayu. Memahat sendiri itu? Kan, ini karena saya banyak saudara, ya tak suruh membantu. Ya, alhamdulillah, mulai 2017 banyak saudara kita yang datang ke sini, ada ketulusan, ya apa kekurangannya Pak, gitu kan. Jadi bagi tugas, alhamdulillah di sini. Oh, berarti di sini Kang Mas Mansur ini dalam membuat ini enggak 100% sendiri ya? Iya, ada bantuan dari teman-teman ya. Kalau kita itu pembahasan kita itu bekerja berat sama dipikul dengan sama diizinkan enak itu. Karena enggak mempunyai cita-cita dijual sih, jadi itu. Kalau kebersamaan lebih enak itu ya kan? Iya, betul. Jadi enteng gitu ya. Iya. Iya. Astaghfirullah Rabbal Baroyan. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wazidni amalan salihan. Astaghfirullah Rabbal Baroyan. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wazidni amalan salihah.